Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusno SPD, calon guru penggerak angkatan 9, instansi SDN 13 Pokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Salam bahagia dan salam semangat. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Sekarang kita dalam keadaan sehat dan semangat dalam aktivitas kita. Ya, Adapun perbincangan kita pada hari ini, di mana sebelum kita melakukan kegiatan observasi, dan mana Bapak yang melakukan dalam kelas tadi ada beberapa hal yang kita lakukan sebelum persiapan lain. Jangan kita pada hari ini dengan pra-observasi. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak. Baik, berarti yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada saat kegiatan observasi kita. terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran yang saya laksanakan kelas nanti saya di sini ada dua Pak tujuannya. Yang pertama itu berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, peserta didik mampu mengambil gambar. Harus mampu mengambil gambar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara. Nah, mungkin itu Pak tujuan pembelajaran yang saya akan. Tapi ada dua tujuan yang sama dilakukan. Iya. Memvaksin kemudian membuat gambar. Dari tujuan tersebut, area pengembangan yang akan Bapak capai nanti bagian mana? Nah, untuk area pengembangan di sini juga ada dua area pengembangannya. Yang pertama ada pengetahuan, kemudian yang pelajaran. Nah, yang pengetahuan itu siswa dapat menelaah materi tentang masyarakat peduli terhadap lingkungan. Nah, dan yang kedua mampu melakukan sikap seperti gambar. Seperti di gambar yang mencerminkan kehidupan masyarakat peduli terhadap lingkungan. Jadi ada dua ada pengembangan yang akan kami capai, yaitu dari segi pengetahuan dan kemudian dari segi keterampilan. Nah, dari tujuan dan pengembangan yang akan Bapak capai, kira-kira ada sebuah rencana pembelajaran yang Bapak akan siapkan dalam kelas, kemungkinan berupa metode, strategi ataupun model pembelajaran. Kira-kira seperti apa yang Bapak akan lakukan nanti? Nah, adapun rancangan pembelajaran yang saya lakukan, di sini ada strategi, kemudian metodenya, serta modelnya. Nah, untuk strategi yang saya buat adalah memberikan SBK kepada peserta didik, agar mereka itu dapat mencairkan suasana pembelajaran yang seru dan menyenangkan. Nah, untuk metodenya ini saya menggunakan metode ceramah, kemudian praktik, kemudian gagasan. Nah, dan untuk modelnya saya menggunakan picture menampilkan gambar foto Ini seperti apa? Ya, artinya dari gambaran, strategi, model, dan metode Bapak lakukan. Ini sepertinya menarik. Ya, Bapak tidak sabar lagi saya untuk bersama-sama dengan Bapak untuk melakukan observasi dalam kelasnya. Nah, dan kira-kira media yang akan Bapak gunakan sebagai penunjang dalam proses kegiatan berupa apa? Nah, untuk medianya biasa saya melakukan, saya di sini menggunakan laptop, kemudian Infokus,
sebagai untuk paparan saya menampilkan PowerPoint di depan peserta ini. Jadi jelas media dari PowerPoint tadi bakal tampilkan ke menggunakan alat fokus. Iya. Juga menjadi sepertinya bagian bagi siswa nanti Nah, mungkin seperti itu. maka lagi saya sampaikan secara terakhir dan saya bersama lagi ya untuk melakukan bersamai Bapak dalam kelas dalam kelas. Nah, kira-kira waktu pelaksanaan yang Bapak rencanakan untuk pelaksanaan yang kita dan insya Allah nanti di depan saya juga akan bersama dengan Bapak untuk bergabung dalam kelas, dan pada saat Bapak nanti melakukan proses pelajaran saya juga akan mencatat setiap proses yang ada dalam kelas dan yang Bapak lakukan. Baik Pak, terima kasih ini yang sudah kita lakukan perbincangan soal observasi. Semoga insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dan tetap sehat dan lebih semangat lagi dalam usia. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, sebelumnya tadi sebelum kita perkenalkan, ini harus kita adakan berdoa dulu. Orang teman-teman. Siap teman-teman? Siap! Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Pak Guru akan menanyakan apakah di sini hadir semua? Ya! Hadir semua? Ya! Berarti ada teman-temannya yang belum hadir lain ya? Ya! Oke, nanti dikasih tahu itu temannya. Oke, langsung saja untuk pembelajaran kita kali ini, yakni mengenai tentang menuju masyarakat sejahtera. Tema di kelas 6 di tema 6. Nah, untuk subtemanya yaitu subtema 1 tentang masyarakat peduli lingkungan di pembelajaran 1. Ya, sebelum kita masuk pada sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai tentang masyarakat peduli terhadap lingkungan, di sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu untuk tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai tentang berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, peserta didik mampu mengamati gambar. Nah, jadi sebentar ada pengamatan gambar dan kalian dituntut harus mampu untuk mengamati gambar tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara. Jadi sebentar harus aktif dalam sesi diskusinya ya. Nah, supaya kita mengenal lebih jauh bagaimana itu tentang kepedulian terhadap lingkungan. Adapun untuk pembelajaran kita
kita yaitu mengenai tentang hal ini. Siapa yang bisa menjelaskan sedikit mengenai tentang lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan? Siapa? Coba. Ya, cuma sedikit saja. Ya. Kegiatan bergotong-royong seperti melakukan kegiatan gotong-royong membersihkan selokan Kalamandung. Ya, itu adalah salah satu saran atau salah satu masukan yang baik yang disampaikan oleh Surya mengenai tentang kepedulian terhadap lingkungan. Oke, aplaus dulu buat saya. Apakah ada yang bisa menjelaskannya lagi? Yang perempuan? Yang perempuan? Apakah ada? Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi kita sebagai kaum yang selalu dituntut untuk bersih setiap saat. Nah, jadi menjaga kebersihan itu bukan hanya pada lingkungan saja, termasuk untuk apa? Nah, menjaga untuk diri sendiri. Apa semua? Apa semua? Tadi apa? Apa semua? Mandi 3 kali sehari, menjaga pola makan serta pola tidur. Nah, itu adalah salah satu untuk kesehatan jasmani untuk diri kita. Nah, selanjutnya kamu adalah bagian dari masyarakat. Nah, kemudian banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Ayo kita berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli terhadap lingkungan ini. Oke, sekarang diperhatikan. Nah, ini adalah salah satu balon kalimat yang menjelaskan lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Jadi lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakatnya seperti apa? Apa? Aman dan damai. Apa lagi? Apa lagi? Jangan kalah sama laki-laki. Apa? Nah, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kira-kira apa semua itu? Kesejahteraan seperti apa? Nah, aman dan damai sudah termasuk. Apa lagi? Apa lagi? Nah, melakukan salah satu gotong royong. Melakukan salah satu gotong royong adalah salah satu hal yang terpenting juga yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang tadinya kerja itu tidak bisa dilaksanakan dengan sendirian, kemudian akan dibantu dengan orang yang banyak. Ketika sudah banyak orang yang membantu dalam pelaksanaan salah satu kebersihan misalnya, nah, maka apa? Pekerjaan lebih mudah. Karena kenapa? Membantu kerjasama untuk melakukan salah satu kebersihan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan. Nah, supaya kita sejahtera. Nah, jadi kepedulian terhadap lingkungan ini termasuk juga kesejahteraan bagi semua orang yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian bagaimana kepedulian terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut.
lewat pengamatan terhadap gambar. Apakah coba kalian bisa lihat secara langsung atau Pak Guru berikan 5 menit untuk mengamati gambar tersebut. Nah, setelah selesai pengamatan, kita bisa diskusikan sama-sama mengenai tentang gambar tersebut. Oke, ayo. Nah, oke. Lanjut ya. Apakah masih semangat? Sebelum kita lagi menambah semangat kita melaksanakan yang namanya ice breaking ya. Kita ice breaking sedikit dulu. Pak Guru minta berdiri semua. Kita ikuti sama-sama gerakan ini ya. Berdiri semua, berdiri. Ayo ikut gerakannya. Ini adalah selamat gerakan. Sini teman, di sana teman, di mana tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya sama. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ayo, semuanya bergerak, semuanya. Naik gerakan sini. Sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menang. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Dan ditambah semangatnya. Tidak. Lagi. Mau lagi atau mau banget? Nanti kita belajar dulu. Belajar gerakan ini, kemudian kita lanjut. Jadi tahu dari ice breaking tersebut, tahu artinya dari ice breaking tersebut? Tentang apa? Ibu, jangan waktu ejek sesama teman, harus menjaga, harus saling tolong dalam lagi perpisahan. Jadi harus dijaga itu kehormatan kita bersama teman. Jadi tidak ada guna kita belajar tiap hari kalau sering
melakukan bullying terhadap teman-teman lain. Oke, mari kita lanjut. Pelajaran kita. Nah, oke, setelah dari pengamatan yang Pak Guru perintahkan, nah, mari kita bahas sama-sama untuk gambar tersebut. Ada beberapa gambar yang tertera yang diterapkan di PowerPoint tersebut. Nah, di situ di buku juga ada mengenai tentang gambar tersebut. Nah, di gambar pertama ini apa? Membersihkan selokan air dengan dilakukan secara bergotong royong. Bersama. Ya, membersihkan selokan dengan dilaksanakan secara bergotong royong dan termasuk dari kepedulian terhadap lingkungan. Oke. Nah, gambar tersebut mencontohkan untuk bagaimana kita sebagai warga melakukan kerjasama tersebut harus dilaksanakan dengan secara bergotong royong. Nah, seperti pada gambar yang tertera berikut ini. Nah, yang diterapkan berikut di PowerPoint tersebut. Nah, jadi ini harus kita contohkan. Nah, gotong royong adalah salah satu hal yang terbaik. Nah, kenapa dikatakan hal yang terbaik? Kenapa? Karena bekerja Dari pekerjaan yang berat menjadi ringan karena dilakukan oleh banyak orang bersama-sama dengan bergotong royong. Kemudian di gambar kedua apa? Dengan melakukan penanaman pohon. Nah, melakukan penanaman pohon adalah salah satu kepedulian terhadap lingkungan. Kenapa harus menanam pohon? sampai ada Banyak manfaat dari penghijauan tersebut. Nah, seperti gambar berikut. Nah, jadi harus kita terapkan ya. Nah, supaya ada generasi-generasi berikutnya yang bisa merasakan dari apa yang kita perbuat. Nah, apalagi menjaga lingkungan, melakukan salah satu penanaman pohon. Dan di sini kan generasi bukan hanya kita yang merasakan, masih ada lagi anak kalian, kemudian cucu kalian. ya. Oke? Bisa dipahami toh? Kemudian ada yang namanya gambar ketiga. Berarti di sini membayar pajak itu adalah salah satu kepedulian terhadap lingkungan. Berarti dari kemarin juga kita tidak sadar toh, ternyata kepedulian terhadap lingkungan ini termasuk juga ini membayar pajak. Ya. Jadi pada saat punya lokasi atau punya kendaraan baru, nah itu untuk apa? Pajak. Ketika kita langgar apa? Membayar. Apa? Ketika kita melanggar itu, berarti kita tidak peduli terhadap Lingkungan. Kemudian ada di gambar terakhir. Apa ini? Melakukan penjagaan. Oke. Jadi ada
adalah salah satu roda malam di gambar tersebut. Nah, atau disebut dengan patroli malam. Nah, ini mencegah yang namanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, ya. Jadi salah satu lingkungan kita supaya lebih aman lagi harus ada yang namanya keamanan. Atau patroli malam, dan itu termasuk peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi ini adalah salah satu pemahaman kita dan kita diskusikan dari keempat gambar tersebut mengenai peduli terhadap lingkungan. Jadi harus kita sama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Jadi setelah dari pengamatan gambar, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus peduli terhadap lingkungan kita. Misalnya, ikut membantu kebersihan lingkungan. Jadi ikut membantu kebersihan lingkungan itu salah satu sebagai kewajiban kita juga. Kemudian yang kedua adalah menjaga keamanan lingkungan kita. Jadi lingkungan ini harus perlu keamanan juga. Karena kenapa? Agar terhindar dari yang namanya suatu bahaya-bahaya yang akan terjadi. Baik. Di sini kita akan masuk yang namanya model pembelajaran picture and picture. Nah, di sini kalian bisa terapkan secara langsung di slide. Nah, ini picture and picture ini adalah gambar contoh dan bukan contoh. Nah, mana yang termasuk gambar yang menjadi contoh? 2, 3. 2, 3. Kenapa sampai 2 dan 3? Karena melakukan kegiatan memungut sampah. Kemudian apa lagi? Ada gambar yang ketiga, ini apa lagi juga? Sama juga ya? Sampah orang. Kemudian ada juga gambar yang bukan contoh. Adalah gambar yang angka berapa? 4. Nah, di sini ada lingkungan yang tidak bersih, membuang sampah sembarangan. Nah, ini contohnya. Apakah bisa kita ikuti yang begini? Jangan ya. Kalau ada kalau menjadi ini nanti menjadi ada rumah tangga ke depan, biasanya ini banyak ini sampah-sampah yang berserakan di dapur-dapur. Biasanya ibu-ibunya sembarang buang, dia buang di pantai. Pas dibuang di pantai, ombak dapat sapu. Nah, baru lari ke laut. Pas di laut menjadi tercemar yang namanya lingkungan tidak baik. Jadi ikan-ikan di laut kena racun. Kemudian Pak Guru akan bagi kelompok. Bagi kelompoknya hanya 1 dan 2 saja. Oke. Boleh di atur posisi tempat duduknya. Ya, jadi adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, kalian sudah memahami tentang apa itu kepedulian terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya Pak Guru akan melakukan presentasi kelompok yang dimana di sini adalah ada beberapa kelompok yang Pak Guru akan tunjuk, hanya 1 dan 2 saja untuk melakukan presentasinya. Nah, 2, 3 dan 4. Nah, oke. Untuk sebelum melakukan yang namanya presentasi, didiskusikan dulu bagaimana itu untuk kepedulian terhadap lingkungan yang harus kalian presentasikan di depan nanti. Oke.
Sekarang perhatikan. Sekarang perhatiannya Pak Guru. Nah, oke. Sudah diskusi ya? Sudah diskusi? Oke, Pak Guru sekarang akan evaluasi melalui presentasinya. Bagaimana hasilnya ini? Oke. Oke, coba dari kelompok 1 maju di depan. Kelompok 1 mana? Mana anggotanya? Ya, biar cuma perwakilan saja 3 orang. Ya. Oke, ini yang sudah diskusi tadi. Hah? Coba Pak Guru akan coba kamu presentasikan 1 dan 2. Nomor 1 dan nomor 2. Oke. Ya baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah soal dari nomor 1 sampai nomor 2. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Bergotong royong membersihkan selokan lingkungan. Kegiatan penghijauan atau menanam pohon. Menanam pohon. Kegiatan pembayaran pajak. 4. Ya, baik. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, kembali ke tempat duduknya kelompok 1. Oke, kelompok 2. Berikan yang terbaik untuk kelompok 2. Ya, baik. Oke, coba kalian presentasikan 3 dan 4. Nah, bagaimana? Baik, saya akan mempresentasikan pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupanmu sehari-hari? Peduli terhadap lingkungan, menaati peraturan yang ada, menghargai orang lain, dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, serta kebersihan. Selanjutnya nomor 4. Bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Kita bisa menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan cara yang sederhana. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, serta ikut menjaga kebersihan lingkungan. Baik, itulah presentasi dari kami. Oke, berikan aplaus untuk presentasinya sangat luar biasa ya. Jadi semuanya harus memahami yang namanya kepedulian terhadap lingkungan. Oke. Dan untuk kesimpulan kita pada hari ini mempelajari tentang kepedulian terhadap lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah salah satu hal yang terpenting untuk kita jaga. Karena
setelah dari kalian ada lagi generasi yang berikutnya, mungkin anak-anak kalian atau ponakan kalian atau yang lain-lain. Nah, itu yang akan menjadi menjadi penikmat masa yang akan datang sesudah kalian. Jadi harus dijaga bumi kita. Bagaimana untuk menjaga bumi kita? Menjaga lingkungan agar lebih baik. Oke, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Langsung saja, mungkin ada temannya yang bisa menutup doa pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalur Putra Angkatan 9 yang mana ditemani oleh rekan sejawat saya. Assalamualaikum Pak Haji. Juga didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Terima kasih atas kehadiran ini, yang mana kita akan melaksanakan yaitu pasca observasi, di mana kita sudah melakukan dari observasi budaya observasi dalam kelas. Kita lanjutkan dengan percakapan pra observasi pasca observasi. Oke. Baik, gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik Pak. Ada beberapa hal yang kita perbincangkan pada hari ini. Mana yang pertama, kita sudah melakukan kegiatan awal sebelumnya. Jadi pada saat itu bagaimana perasaannya Bapak pada saat kegiatan setelah proses berjalannya observasi kemarin? Ya, alhamdulillah dengan berjalannya observasi kemarin saya di situ merasa senang Pak. Karena dari beberapa wawancara yang kami lakukan sehingga bisa mengetahui mutu dari seorang guru yang melakukan suatu program mengajarnya itu. Juga ketika saya mengajar di kelas bisa dievaluasi oleh seorang guru dan bisa melihat sampai di mana tingkat guru itu sendiri dalam melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik. Jadi merasa senang dan bahagia kan Pak? Alhamdulillah merasa senang dan bahagia Pak. Dia bisa Bapak menceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bapak lakukan pada saat proses observasi dalam kelas? Ya baik, terima kasih. Adapun area pengembangan yang saya telah lakukan di dalam kelas, yang pertama saya menceritakan tentang materi yang saya jelaskan kepada peserta didik. Nah, jadi materi saya hari itu saya mengajar tentang mereka bagaimana
peduli terhadap lingkungan. Nah, dan di situ saya melakukan penjelasannya melalui slide ke semua, sehingga di situ juga siswa paham dan mampu berinteraksi bersama guru. Di pengembangan yang biasa Bapak lakukan itu juga pengetahuan dan Iya, bagaimana pengetahuan. baik. Kemudian sejauh mana langkah tersebut tercapai pengembangannya? Langkahnya dari saya pertama mengajar ini Pak, dari situ siswa sudah mulai memiliki kesadaran untuk menerapkan kepedulian terhadap lingkungan ini seperti apa. Contohnya disiplin di ruangan kelas, kemudian di lingkungan sekolah. Alhamdulillah Iya, sampai hari ini Pak mereka juga. berhasil Iya, melaksanakan area yang pengembangan yang Bapak lakukan. Kemudian Pak, pada proses itu mungkin ada hal-hal yang kurang yang Bapak temui pada saat pelaksanaan observasi. Bersama siswanya. Iya. Ya. Ada ya mungkin dengan adanya siswa juga yang berapa sudah maksudnya masih lambat ya, nah itu jadi Salah satu anggapannya Bapak ya. kalau yang lain ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, Penyebab dari hal tersebut. ya mungkin kalau dari penyebabnya ini ada pengaruh-pengaruh dari luar, misalnya gadget, sehingga itu mempengaruhi dari proses belajar mereka. Jadi sehingga perkembangan untuk menerima suatu informasi terganggu. Jadi salah satu hambatan. Iya. Kalau untuk pada saat proses observasinya, hambatan yang ditemukan selain dari situ mungkin dari segi pendukung yang memang kegiatan. Alhamdulillah kalau kemarin itu pas semuanya begini. Ya. Nah, dari hasil kegiatan kita lakukan, hal apa yang dari Bapak untuk lebih lanjutnya lagi dalam pengembangan pada proses kegiatan pembelajaran kelas ini? Iya. Ya mungkin saya harus lebih belajar lagi untuk bagaimana saya seorang guru melakukan pengembangan SPP itu. SPP itu harus saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi saya harus mengamati bagaimana proses siswa ketika melakukan pembelajaran untuk Semangat dalam proses kegiatan seperti yang dilakukan. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Artinya Bapak sudah merasa senang, bahagia dalam proses kita. Insya Allah kita tetap semangat sama-sama untuk berkolaborasi untuk peningkatan secara bersama. Ya, terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Dan